Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara setelah gelombang demonstrasi menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja merebak ke sejumlah daerah. Presiden Jokowi diketahui baru pulang dari Kalimantan Tengah meninjau proyek swasembada pangan selama demonstrasi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung. Dalam keterangan pers yang disiarkan secara daring lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menyebut 3 alasan Indonesia membutuhkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru. Jumlah sedemikian besar ini mendesak pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dan mudah. Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,9 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Presiden Jokowi memaparkan 87% angkatan kerja di Indonesia memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah atas ke bawah. Bahkan rasio pekerja dengan pendidikan terakhir sekolah dasar mencapai 39%. Situasi tersebut, kata Presiden, harus diatasi dengan penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan para pengangguran. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Alasan kedua ialah dibutuhkannya aturan yang memudahkan masyarakat membuka usaha baru, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Selain itu, pembentukan perseroan terbatas dipermudah dengan menghapus batas modal minimum. Undang-Undang Cipta Kerja juga disebut-sebut menggratiskan sertifikasi halal dan memudahkan perizinan kapal nelayan ikan. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut, mantan wali kota Solo itu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dapat digencarkan lewat penyederhanaan izin. Menurutnya, pengintegrasian sistem perizinan melalui OSS atau Online Single Submission bisa menghilangkan pungutan liar alias pungli. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial.